Selamat datang kembali di Era Entertainment. Selamat datang kembali di The Golden Cross Playlist. Seperti biasa, hari ini kita akan melanjutkan review saham part yang ke-390. Namun sebelumnya, bagi teman-teman yang mungkin belum subscribe channel YouTube ini, sekali lagi jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak pernah ketinggalan informasi-informasi terbaru dari channel ini. Di part yang ke-390 kali ini, kita akan kembali mereview 6 saham, di mana saham BBKP, BBPT, Kino, SMSM, saham Good, dan saham Prim. Namun sebelum kita melanjutkan untuk mereview ke-6 saham tersebut, maka kita akan kembali melihat pergerakan dari indeks harga saham gabungan, di mana IHSG kembali mencatat kenaikan yang bagus hari ini, tidak pernah merah, selalu berada dalam zona hijau, high-nya di 6680 ya. Sayang sekali, target kita harus melewati 6693. Dia selalu bermain di area yang sangat nanggung sekali. High-nya tidak mampu melewati resisten all time high-nya di 693. Kalau itu bisa tembus, maka itu bisa mencetak sejarah kembali, dan artinya pandemi sudah lewat, tapi IHSG begitu kokoh bisa mencetak rekor di masa pemulihan ini. Jadi ini kita masih menanti apakah dalam minggu ini bisa all time high, tidak ada yang tahu, tapi semoga kita berharap bahwa yang terbaik untuk IHSG. Transaksi hari ini turun ya, cukup sepi, biasanya di atas 15 triliun, kali ini di 12 triliun, walaupun ini masih juga terlihat cukup banyak. Dengan 252 saham naik, 266 saham turun, dan ada 147 saham yang bergerak stagnan. Kemarin net foreign buy-nya cukup besar, hari ini juga tercatat masih terjadi akumulasi buy foreign senilai 773 miliar. Cukup besar, dipimpin oleh pembelian dari saham BCA 215 miliar, BBRI di 140 miliar, dan Pegas di 95 miliar. Kita masuk ke saham pertama yang akan kita review hari ini, adalah saham BBKP atau Bank Bukopin, di mana Bank KB Bukopin ini ditutup minus 0,91% di harga 440, di mana saham BBKP sendiri masih berada di dalam zona menuju breakout dari resisten terkuatnya saat ini di 458 ya. Jadi di chart saat ini resisten terkuatnya di 458, support terkuatnya di 412. Dia masih berada lebih dekat dengan area resisten. Jadi kalau teman-teman yang mau membeli, lebih disarankan memang menunggu sekalian breakout ya dari PBH di 458 dengan next target ke 510 kalau memang dia bisa breakout. Tapi kalau dia tidak mampu melewati 458, ya lebih baik kita sabar menanti, tunggu koreksinya, siapa tahu dia bisa kembali ke sekitaran area 412 ya. 412 sampai dengan 420 mungkin bisa dipertimbangkan sebagai area entry-nya. Kemudian kalau kita perhatikan dari sisi broker summary, jelas di sini secara volume ini masih terlihat belum menarik ya. Secara struktur juga ini terlihat masih belum terlalu menarik ya. Jadi perhatikan teknikal, lihat lagi susunan broker summary-nya apakah bisa meyakinkan kita untuk beli atau tidak. Kita kombinasi yang terbaik untuk bisa kita putuskan ya mau entry apa tidak di saham BBKP. Next kita punya saham Eagle High Plantation dengan kode emiten BWPT, di mana BWPT hari ini tutup naik 3,15% di harga 98, dan BWPT tadi pagi sempat open low di 94, setelah itu dia bisa kembali rebound ke 98, closingnya di 98. Dan ini memang secara daily BWPT ini sudah cukup sudah cukup tinggi dengan berhasil melewati PBA di 79, dan dia selalu stabil di atas 90 bermainnya. Setelah dia dari 69 dia naik ke 90, kemudian dia mengalami konsolidasi sideways kembali, dan apakah ini dia bisa kembali bisa terus tembus sampai 130 ya, tidak ada yang tahu. Tapi kalau teman-teman yang belum punya saham ini, tentu buy on breakout di level 100 adalah pilihan terbaik ya. Buy on breakout level 100 dengan target adalah menuju ke 130. Kalau dari sisi broker summary, jelas ini terlihat sangat menarik untuk saham BWPT. Next kita punya saham Kino, di mana saham Kino Indonesia ditutup minus 0,47% di harga 2.120. Saham Kino ini bergerak masih cenderung sideways dan masih berada di atas level pentingnya, level support terkuat di 2070. Selama dia masih berada di atas 2070, tentu saham Kino masih aman-aman saja. Saham Kino masih cukup menarik untuk kita koleksi. Walaupun saat ini
saham Kino masih berada dalam medium risk. Jadi kalau teman-teman yang mau membeli bisa ditunggu, siapa tahu bisa dapat di 2070 sampai dengan 2090 dengan batasan cut loss di bawah 2070, target kenaikan adalah ke 2190, target jauh adalah ke 2600. Kalau misalkan 2070 tidak dapat, dia bisa breakout terus, bisa melewati 2190, ya sudah kita pilih buy on breakout 2190. Jadi tergantung situasi dan kondisi mana yang lebih memungkinkan. Apakah dia bisa breakout atau dia turun dulu ke sekitaran area support. Nah, itu kita bisa ambil di sana. Kalau dari transaksinya hanya 600 jutaan, maka susah sekali kita bisa melihat pergerakan dari broker summary-nya ya. Jadi kita skip untuk broker summary. Kita langsung ke saham berikutnya adalah Selamat Sempurna dengan kode emiten SMSM. Di mana saham SMSM begitu menarik karena teknikalnya uptrend betul. Uptrend tidak terlalu curam. Ini bagus sekali, naik 2,23%. Tapi selalu diingat bahwa saham SMSM ini selalu rutin dan menjadi salah satu perusahaan yang paling sering membagikan dividen dalam setahun ya. Dalam rekornya ya, dia setahun itu bisa bagi sampai 3-4 kali. Ini luar biasa untuk SMSM. Jadi ya biasanya orang sudah berspekulasi nih, SMSM pasti akan bagi dividen lagi karena setahun dia 4 kali walaupun yieldnya mini-mini. Dan saat ini memang kalau dari teknikal jelas ini masih uptrend bagus. Karena setelah dia naik ya mentok up trendline atas, turun lagi trendline bawah, naik lagi trendline atas, sekarang dia koreksi ke trendline bawah dan sedang menuju ke trendline atas ya, tapi jaraknya tidak terlalu jauh lagi ya, kurang lebih di 1640. Dan itu cukup beresiko kalau ternyata 1640 itu tidak mampu ditembus. Maka potensi penurunan itu akan kembali menguji level ini di 1600 dan kalau gagal ya bisa sampai 1405. Jadi hati-hati, tetap waspada. Kalau mau beli, baru mau membeli, ya tentu kita harus perhatikan nih, mampu nggak dia lewati 1640 ya. Kalau bisa tembus 1640, maka dia akan membentuk new all time high selama 40 hari ke belakang. Artinya itu punya potensi beneran bahwa dia mau uptrend yang serius ya. Tapi kalau itu gagal, ya tidak mampu, breakout, false break, ya bisa jadi dia akan kembali koreksi dan itu pasti cukup dalam. Jadi tetap waspada, tetap hati-hati di setiap situasi dan kondisinya. Kalau dari broker summary jelas ini transaksinya cuma 300 jutaan. Jadi kita skip untuk broker summary dari saham SMSM. Next kita punya saham Garuda Food Putra Putri Jaya dengan kode emiten GOOD. Di mana saham GOOD sendiri secara daily ini masih uptrend juga sebenarnya ya. Hanya hari ini koreksi minus 1% di harga 500. Saham Garuda Food pernah stock split juga di bulan Juli kalau tidak salah. Yang mana kalau dari weekly kita lihat bahwa ada satu seperti ini ya. Ini stock split ya, sistem tidak bisa membaca stock splitnya. Dan kalau dari daily kita bisa lihat bahwa di sini resisten terkuatnya ada di 515 dengan support terkuat di 426. Jadi dia ini cukup nanggung sekali di dekat dengan area resist terkuatnya ya. Ini kalau bisa breakout silakan dicoba untuk entry, next target ke 550 sampai 600. Kalau setelah beli ternyata dia turun lagi, cut loss di bawah 500. Tapi kalau tidak mampu melewati 515, tentu lebih baik kita wait and see untuk saham Garuda Food ini. Kalau kita perhatikan dari sisi broker summary, terlihat memang di sini secara volume ini terlihat belum menarik. Dan secara struktur ini juga masih belum terlalu menarik. Dan saham terakhir yang akan kita review di part yang ke-390 hari ini adalah saham Prim. Di mana saham Prim ditutup naik 5,76% di harga 330. Saham Prim atau Royal Prima ini, Rumah Sakit Royal Prima, berhasil tadi sempat merah ya 310, namun berhasil bisa bangkit kembali sampai naik di 330. Dan ini terlihat bahwa setelah mengalami penurunan yang cukup dalam, kemudian dia sideways, hari ini dia mulai ada tanda kehidupan dan itu dekat dengan area resist terkuatnya di 340. Kalau bisa breakout dari 340, maka potensi kenaikan dari Prim itu terbuka lebar bahkan bisa sampai ke 460. Jadi kalau dia bisa melewati 340, silakan pertimbangkan buy on breakout dengan next target bisa 350, 360 sampai next target jauh di 460.
Teman-teman bisa atur sendiri taking profit di berapa sesuai dengan keinginan teman-teman. Kemudian batasi cut loss ya. Kalau misalkan setelah teman-teman beli buy on breakout 340, maka prepare cut loss di bawah itu ya 340, kita pasang 34 tick dari level beli teman-teman untuk menjaga-jaga takutnya dia terjadi false break ya. Takutnya seperti ini. Dia sudah breakout ternyata false break ya, turun lagi di bawah PBH, jadi hati-hati. Tetap disiplin dengan trading plan-nya. Kalau sudah dirasa cukup untuk di taking profit, lebih baik di taking profit saja. Kemudian dari sisi broker summary memang ini terlihat menarik baik structure maupun volume. Oke, sekian dulu review saham part yang ke-390 hari ini. Terima kasih banyak teman-teman yang telah setia menonton. Sekali lagi jangan lupa like, subscribe, dan share agar semua informasi yang dalam video dapat berguna, bermanfaat, dan tentunya bisa menjadi panduan trading di keesokan harinya. Sekali lagi terima kasih banyak. Sampai jumpa dan semoga membantu.